Bab 1056 Serangan balik Furious. Clamor. Setelah kepala Black Python Stronghold mengatakan kata-kata itu, keributan segera terdengar melalui kerumunan. Seluruh kerumunan di sekitarnya tidak mampu tetap tenang lagi. Ada beberapa yang mulai berbisik dan ada yang mulai berbicara diam-diam dengan transmisi suara. Singkatnya, mereka semua mulai membahas masalah ini. Sebenarnya, semua orang yang hadir tahu celah antara hutan Cianwood Selatan dan 3 hutan Cianwood lainnya. Namun, setelah diingatkan tentang celah oleh kepala Black Python Stronghold seperti ini, semua orang tidak dapat membantu diri mereka sendiri tetapi berpikir bahwa celah di antara mereka benar-benar terlalu besar. Namun, masalah yang paling mengejutkan semua orang adalah fakta bahwa kepala Black Python Stronghold sebenarnya berani untuk mempermalukan Shikong Zixing di hadapan semua orang ini. Ini hanyalah provokasi publik. Meskipun memang benar bahwa Black Python Stronghold juga merupakan kekuatan anak kelas 2 dan berdasarkan kekuatan mereka saat ini serta kualitas para murid yang telah mereka kirim ke Gunung Cianwood dalam beberapa tahun terakhir, memang lebih kuat daripada selatan. Hutan Cianwood. Namun hutan Cianwood Selatan, bagaimanapun, adalah kekuatan tambahan asli dari Gunung Cianwood. Meskipun banyak kekuatan memandang rendah mereka, mereka hanya akan secara diam-diam memprovokasi mereka. Sangat jarang kekuatan untuk memprovokasi mereka secara terbuka seperti Black Python Stronghold. Itu karena provokasi publik akan, kurang lebih, membawa beberapa mata pelajaran yang tabu. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan keberanian untuk melakukannya. Paling tidak ada kekuatan biasa yang berani melakukan hal seperti itu. Namun, masalah yang banyak kekuatan tidak berani lakukan dilakukan oleh Black Python Stronghold. Ini tentu saja mengejutkan semua orang. Kepala Benteng Piton Hitam, aku mendorong kamu untuk mencatat kata-kata kamu saat berbicara. Terlepas dari apa identitas kamu atau siapa yang kamu miliki di belakang kamu, kepala sekolah kami bukanlah seseorang yang dapat kamu hina. Tetua Gongsun memarahi dengan marah dengan mata merah darah. Pada saat yang sama, semua murid dan tetua lainnya dari hutan Cianwood Selatan menunjukkan cemberut marah di wajah mereka. Mereka bahkan mengeluarkan jejak niat membunuh. Sebagai orang-orang dari hutan Cianwood Selatan, mereka tidak dapat mentolerir seseorang yang mempermalukan kepala sekolah mereka. Aku berbicara dengan kepala sekolahmu, kapan giliranmu untuk mengganggu? Kamu pikir dirimu seperti apa? Siapa yang akan berpikir bahwa kepala Black Python Stronghold sebenarnya menunjuk ke hidung tetua Gongsun dan mengkritiknya dengan cara yang sangat keji? Kepala Benteng Piton Hitam, kita semua melayani Gunung Cianwood. Kami terikat untuk sering bertemu. Aku menyarankan kamu untuk tidak terlalu berlebihan, kata kepala sekolah Cloud Thunder Pavilion. Yoh, bukankah ini kepala sekolah Cloud Thunder Pavilion? Murid-murid yang telah kamu kembangkan tahun ini cukup baik, bukan? Kultivasi mereka bukanlah sesuatu yang cocok dengan kualitas yang telah ditampilkan Cloud Thunder Pavilion kamu di masa lalu. Tidak heran beberapa waktu yang lalu kamu benar-benar membual bahwa Cloud Thunder Pavilion kamu akan segera muncul berkuasa. Kepala Black Python Stronghold tertawa aneh. Dia tidak menempatkan kepala sekolah Cloud Thunder Pavilion di matanya juga. Namun, dia segera mengalihkan pandangannya ke Shikong Zixing. Kepala sekolah Shikong Zixing, bukankah hutan Cianwood Selatanmu selalu merupakan kekuatan solidaritas? Kenapa kamu datang ke sini bersama dengan Cloud Thunder Pavilion hari ini? Mungkinkah kamu benar-benar berpikir bahwa Cloud Thunder Pavilion akan segera muncul berkuasa sehingga kamu mulai memeluk paham mereka dengan erat? Hahaha. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala Black Python Stronghold sekali lagi tertawa keras. Ejekan dan penghinaan yang ia miliki semuanya dinyatakan tanpa syarat. Selain itu, bukan hanya dia yang tertawa. Pada saat ini, Sekte Hikmat Besar, 3 kekuatan anak perusahaan kelas 2 lainnya dan kekuatan anak perusahaan kelas 3 juga ikut tertawa. Pada saat ini, garis-garis hitam menutupi kepala semua orang. Tidak ada yang mengikuti kepala Black Python Stronghold dalam mengolok-olok Shikong Zixing. Itu karena mereka semua merasa bahwa kepala Black Python Stronghold terlalu berlebihan. Tidak peduli seberapa rendah hutan Cianwood Selatan telah jatuh, mereka, bagaimanapun, tidak memiliki keluhan atau benci dengan Black Python Stronghold. Bahkan jika Black Python Stronghold ingin menggunakan hutan Cianwood Selatan untuk membangun kekuatan mereka, tetapi bagi mereka untuk, tanpa alasan atau alasan, secara terbuka mempermalukan hutan Cianwood Selatan, dan pada tingkat tertentu di atas itu, benar-benar terlalu berlebihan. Dihadapkan dengan penghinaan dan serangan yang begitu terbuka dari kepala Black Python Stronghold, para tetua manajemen hutan Cianwood Selatan begitu marah sehingga mereka mulai menggenggam tangan mereka dengan kuat dan menggertakkan gigi mereka dengan amarah. Hanya, tidak satu pun dari mereka yang berani menyerang. Meskipun untuk orang lain,
mereka mungkin tidak mengerti mengapa Black Python Stronghold berani sombong ini. Namun, eselon atas dari hutan Cianwood Selatan dan Cloud Thunder Pavilion tahu sedikit sifat mencurigakan. Sebelumnya, mereka menangkap angin bahwa Black Python Stronghold telah berhasil mengaitkan diri mereka dengan kekuatan tingkat pertama dari Gunung Cianwood, Biara Orion. Biara Orion, salah satu dari 5 kekuatan anak perusahaan tingkat pertama di bawah Gunung Cianwood. Kekuatannya sangat kuat dan memiliki sejarah yang sangat dalam. Yang paling penting adalah bahwa biara asal terletak di wilayah selatan Cianwood Domain. Dengan demikian, di wilayah selatan Domain Cianwood, meskipun reputasi hutan Cianwood Selatan terkenal di seluruh dunia, semua orang tahu bahwa penguasa wilayah selatan adalah Biara Orion. Biara Orion terlalu kuat. Sebagai kekuatan kelas 1, itu adalah penguasa yang diterima secara luas di wilayah selatan Cianwood Domain. Di masa lalu, ada kekuatan kelas 2 yang tidak menghormati seorang tetua dari Biara Orion. Hal ini menyebabkan pemusnahan kekuatan kelas 2 itu, pembunuhan setiap makhluk hidup, manusia dan hewan, kekuatan kelas 2 itu. Terhadap masalah ini, Gunung Cianwood menutup mata. Tidak hanya mereka tidak mendisiplinkan mereka bahkan tidak mau bertanya tentang hal itu. Setelah itu, nama iblis dari Biara Orion berkembang. Paling tidak, praktis tidak ada kekuatan di wilayah selatan Cianwood Domain yang berani melawan Biara Orion. Selain itu, di wilayah ini, selain ras yang luar biasa seperti Sprite era kuno, tidak ada kekuatan yang bisa melawan Biara Orion untuk memulai. Dengan demikian, ketika benteng Piton Hitam berhasil terhubung dengan Biara Orion, mereka, tanpa ragu, memperoleh dukungan kuat. Ini juga merupakan jaminan terbesar yang dimiliki Black Python Stronghold untuk menjadi begitu sombong dan secara terbuka mempermalukan hutan Cianwood Selatan. Sikong Zaixing saat ini adalah Half Martial Emperor. Dengan kekuatannya, tidak ada alasan baginya untuk takut pada Black Python Stronghold. Namun, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan Biara Orion yang berdiri di belakang Black Python Stronghold. Ini juga mengapa dia mengalami penghinaan dari Black Python Stronghold sepanjang waktu tanpa melawan. Orang tua, bahkan anak muda tahu tentang kepatutan ketika berbicara. Kamu telah hidup sampai usia tua, bagaimana kamu bisa berbicara seolah-olah kamu kentut? Apakah bertahun-tahun yang kamu jalani akhirnya membuat kamu menjadi anjing gila atau tidak ada yang mengajari kamu dan mendisiplinkan kamu? Tepat pada saat semua orang tidak tahu harus berbuat apa, Chu Feng tiba-tiba berdiri ke depan. Selain itu, ia menunjuk kepala Black Python Stronghold dan menghujani dia. Intensitas kata-katanya benar-benar kejam. Itu adalah, setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ekspresi praktis semua orang yang hadir sangat berubah. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah mengira bahwa pada saat ketika bahkan Sikong Zaixing tidak berani membantah. Seorang murid dari hutan Cianwood Selatan benar-benar menonjol dan mengutuk kepala Black Python Stronghold. Sebenarnya, tidak hanya orang luar, bahkan orang-orang dari hutan Cianwood Selatan terpana dengan tindakan Chu Feng. Itu karena kata-kata yang diucapkan oleh Chu Feng pasti akan membuat marah kepala Black Python Stronghold. Sungguh anak nakal yang lancang. Apakah kamu bosan hidup? Kepala Black Python Stronghold ingin mempermalukan hutan Cianwood Selatan. Namun, secara tak terduga ia dihina di depan umum oleh generasi muda hutan Cianwood Selatan. Ini menyebabkan kepala Black Python Stronghold tidak dapat mentolerirnya. Dia tidak repot-repot mengucapkan kata-kata berlebihan. Dengan gerakan, dia memancarkan aura kuatnya dari peringkat 9 Martial King. Pada saat yang sama, ia melangkah maju dan langsung tiba di kapal perang hutan Cianwood Selatan. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke arah tenggorokan Chu Feng. Kekuatan di balik telapak tangannya bukan masalah kecil. Dia ingin memecah leher Chu Feng. Ledakan. Tepat pada saat semua orang merasa bahwa Chu Feng pasti akan mati, ledakan tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, badai muncul sebelum menghilang. Badai itu benar-benar terlalu kuat. Belum lagi kerumunan orang yang mengamati, bahkan Black Python Stronghold dan manajemen senior Sekte Hikmat Sekte tidak mampu menahannya. Beberapa ribu orang semuanya terpesona oleh angin topan. Ketika badai itu menghilang, orang-orang melemparkan pandangan mereka kembali ke kapal perang, dan tidak hanya kerumunan yang mengamati tetapi hampir semua orang yang hadir tertegun. Pada saat ini, kepala Black Python Stronghold yang bertindak sangat sombong sebelumnya berbaring di tanah dengan tubuh berlumuran darah. Terlebih lagi, satu kaki menginjaknya, menyebabkannya mengamuk karena marah dan kesakitan. Pada saat yang sama, suara tenang yang dipenuhi dengan imposisi dan niat membunuh terdengar dari atas kepala Black Python Stronghold. Kepala benteng Piton Hitam, jika kamu berani menyerang murid aku ini lagi, aku akan meratakan benteng Piton Hitam kamu. Babak 1057 Kedatangan Biara Orion. Surga,
Ini, jika melihat kepala Black Python Strong terluka parah dan berbaring di tanah mengejutkan, maka setelah kerumunan melihat siapa sosok yang menginjak kepala Black Python Stronghold, mereka menjadi benar-benar terpana. Karena orang itu justru orang yang telah dipermalukan oleh kepala Black Python Stronghold sepanjang waktu tanpa membantah sepatah kata pun, kepala sekolah hutan Cianwood Selatan, Sikong Zaixing. Hal yang paling penting adalah aura Sikong Zaixing saat ini sangat mencengangkan. Itu sangat kuat sehingga membuat orang tidak berani bahkan menatap lurus ke arahnya. Terutama orang-orang yang telah bergandengan tangan dengan Black Python Stronghold untuk datang mempermalukan hutan Cianwood Selatan. Mereka semua memiliki mulut terbuka lebar karena kaget dan wajah diserang panik dan ketakutan. Sikong Zaixing tidak hanya menggunakan kakinya untuk menginjak kepala Black Python Stronghold, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Aura itu belum berbentuk namun terlihat. Yang paling penting, udara telah mempengaruhi ruang, dunia dan bahkan beberapa ratus juta orang di wilayah sekitarnya. Meskipun aura ini adalah sesuatu yang beberapa orang kenal, itu aneh bagi kebanyakan dari mereka. Namun, orang-orang tahu bahwa udara ini memiliki nama khusus, Kaisar Level Martial Power. Setengah Kaisar Martial, Sikong Zaixing benar-benar menerobos ke ranah Half Martial Emperor dan menjadi pangkat Half Martial Emperor. Spektakuler, sangat spektakuler. Half Martial Emperor, hanya dengan penanamannya sendiri, sudah cukup bagi hutan Cianwood Selatan untuk menjadi salah satu eksistensi teratas di antara kekuatan kelas 2. Tampaknya hutan Cianwood Selatan akan segera muncul berkuasa. Pada saat ini, kerumunan meledak dengan riuh. Itu karena bahkan di tanah suci martialism, ranah Half Martial Emperor bukanlah ranah yang bisa dicapai dengan santai. Setelah semua, itu adalah ranah yang berkaitan dengan kekuatan bela diri Kaisar Level. Dengan demikian, itu adalah dunia yang sangat sulit untuk ditembus. Dalam Cianwood Domain, selain Gunung Cianwood dan beberapa kekuatan kuno dengan sejarah yang sangat panjang, kekuatan lain yang memiliki setengah ahli tingkat kaisar bela diri semua sangat luar biasa. Sebagai contoh, Gunung Cianwood memiliki beberapa ratus anak perusahaan tingkat 2 dan beberapa ribu anak perusahaan tingkat ketiga. Namun, tidak lebih dari 10 di antara mereka memiliki Half Martial Emperor. Dari ini, orang bisa melihat seberapa kuat setengah martial kaisar itu. Kepala sekolah, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan pada kamu semua. Kita semua adalah kekuatan tambahan di bawah Gunung Cianwood. Apakah kamu semua memandang rendah hutan Cianwood Selatan aku? Tiba-tiba, Sikong Zaixing mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya pada sekelompok kepala sekolah yang datang bersama dengan kepala Black Python Stronghold dalam mempermalukannya. Kepala sekolah Sikong, itu kesalahpahaman. Bagaimana mungkin kami berani memandang rendah hutan Cianwood Selatan kamu? Itu benar, kepala sekolah Sikong, tolong jangan salah paham dengan kami. Meskipun kita semua adalah kekuatan tambahan di bawah Gunung Cianwood Selatan kamu adalah kekuatan tambahan yang asli. Bagaimana mungkin kami berani memandang rendah kamu? Bagaimana mungkin kita memiliki kualifikasi untuk melakukan itu? Menghadapi kaisar setengah bela diri, belum lagi kepala sekolah dari kekuatan itu, bahkan orang-orang dari Sekte Hikmat Besar dan Benteng Piton Hitam sangat ketakutan. Tidak peduli siapa yang mereka berdiri di belakang, seorang kaisar setengah bela diri memiliki kekuatan untuk meratakan mereka. Karena mereka sekarang sendirian, mereka tidak berani menyangkal Sikong Zaixing. Salah paham. Ketika Benteng Piton Hitam mengucapkan kata-kata penghinaan di Gunung Cianwood Selatan aku, mengapa kamu semua tertawa seperti itu? Apakah kamu semua menganggap aku bodoh? Tiba-tiba, Sikong Zaixing marah menatap mereka dengan matanya. Pada saat yang sama, sebuah penindasan yang tak terbatas mungkin meledak darinya dan mengepung tubuh orang-orang yang tertawa bahagia sebelumnya. Penindasan yang kuat dapat menyebabkan wilayah ruang itu bergetar hebat. Kepala sekolah Sikong, harap bersikap lunak, silakan bersikap lunak. Menghadapi kekuatan penindas yang terbentuk dengan Kaisar Level Martial Power. Beberapa orang yang pengecut begitu ketakutan sehingga mereka segera berlutut di tanah dan memohon. Mereka sangat takut bahwa Sikong Zaixing akan memiliki niat membunuh dan langsung memusnahkan mereka. Begitu orang-orang pengecut itu berlutut di tanah, mereka segera memulai reaksi berantai. Beberapa ribu eselon atas dari hampir 100 kekuatan semuanya berlutut di tanah. Melihat sekelompok orang yang mengejeknya sebelumnya berlutut di depannya dan memohon pengampunan, Sikong Zaixing tertawa ringan. Dia kemudian melihat kepala Black Python Stronghold di bawah kakinya dan berkata, apakah kamu melihat itu? Ini adalah bala bantuan yang telah kamu bawa, hanya sekelompok pengecut. Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, Sikong Zaixing tiba-tiba mengangkat kakinya. Bang, dan jeritan terdengar.
Kepala Black Python Stronghold ditendang dari kapal perangnya. Wuuwa, kepala Black Python Stronghold jatuh ke tanah. Musim gugur ini sama sekali tidak ringan. Namun, tidak seorang pun berani melangkah maju untuk membantunya. Itu karena semua tetua manajemen dari Black Python Stronghold berlutut di tanah. Mereka tidak berani mundur. Jadi, pada saat ini, kepala Black Python Stronghold benar-benar dipermalukan sampai ke rumahnya sendiri. Satu, tidak hanya dia tidak berhasil mempermalukan orang yang dia inginkan. Dia malah dihina sepenuhnya. Meskipun Sikong Zaixing tidak secara berlebihan menghina kepala Black Python Stronghold. Tetapi dipukuli di depan umum seperti ini jauh lebih merupakan penghinaan langsung daripada sekadar kata-kata. Gemuruh. Tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari lautan kabut yang tak terbatas di atas. Pada saat yang sama, lautan kabut yang tak terbatas mulai bergulir. Pada akhirnya, benda kolosal mulai turun dari atas dan muncul di depan garis pandang semua orang. Itu adalah kapal perang. Meskipun kapal itu kuno, kapal itu juga sangat besar. Hal yang paling penting adalah bahwa di atas kapal perang yang sangat besar ini berkibar-kibar bendera. Di atas bendera itu ada dua kata besar, Biara Orion. Biara Orion, orang-orang dari Biara Orion telah tiba. Setelah melihat kapal perang Orion Monastery, detak jantung semua orang mulai meningkat. Semua jenis ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Pada saat ini, orang-orang dari benteng Piton Hitam dan sekutu mereka yang berlutut di tanah dengan seragam berdiri kembali. Selain itu, mereka menampilkan ekspresi ekstasi di wajah mereka. Itu karena mereka tahu betul bahwa dukungan mereka telah tiba. Jika, bagi yang lain, berita tentang Black Python Stronghold yang dikelola untuk mengaitkan diri mereka dengan Biara Orion, kekuatan kelas 1, masih menjadi rumor. Maka eselon atas dari Black Python Stronghold tahu bahwa itu adalah, pada kenyataannya, sebuah realitas. Benteng Black Python benar-benar berhasil mendapatkan persetujuan dari Biara Orion. Biara Orion telah bersiap untuk mengambil Black Python Stronghold di bawah sayap mereka dan mengolahnya. Dibandingkan dengan orang-orang dari Black Python Stronghold, orang-orang dari hutan Cianwood Selatan dan Paviliun Guntur Awan sangat mengerutkan kening. Hati mereka mulai tumbuh gelisah. Biara Orion bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benteng Black Python. Sebagai kekuatan kelas 1, mereka tidak hanya mengandung kaisar setengah bela diri untuk memimpin mereka, itu juga lebih dari satu kaisar setengah bela diri. Akhirnya, kapal perang Biara Orion mendarat. Pada saat ini, semua orang di bawah ini dapat melihat bahwa tidak hanya kapal perang Orion Monastery yang sangat besar, ada juga banyak orang di atas kapal perang itu. Tanpa menyebutkan para tetua yang tak terhitung jumlahnya yang mengawal kapal perang, hanya jumlah orang yang mengenakan seragam murid berjumlah lebih dari 3.000. Dengan kata lain, jumlah murid dari Biara Orion yang datang untuk berlatih di kolam abadi era kuno kali ini berjumlah lebih dari 3.000. Dibandingkan dengan 20 lebih orang dari hutan Cianwood Selatan, 30 lebih orang dari Cloud Thunder Pavilion, 40 lebih orang dari Black Python Stronghold dan 20 lebih orang dari Sekte Hikmat Besar, perbedaannya sangat besar. Yang paling penting, 3.000 murid plus dari Biara Orion semua bisa dikatakan elit. Tidak hanya mereka berusia muda, semuanya berusia di bawah 30 tahun, kultivasi mereka juga luar biasa. Praktis semua dari mereka adalah Martial Lords Puncak. Bahkan ada hampir 100 raja bela diri di antara para murid. Selanjutnya, 2 di antara mereka bahkan peringkat 2 Martial Kings. Ini adalah kesenjangan antara kekuatan tingkat pertama dan kekuatan tingkat kedua, meskipun mereka semua kekuatan tambahan. Kekuatan kelas 1 adalah kekuatan utama di belakang sumber murid ke Gunung Cianwood setiap tahun. Tentu saja, justru karena mereka memiliki latar belakang yang sangat dalam dan kekuatan yang kuat yang menyebabkan memiliki bakat yang lebih luar biasa untuk bersedia menjadi murid mereka. Inilah yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan banyak murid ke Gunung Cianwood setiap tahun. Namun, saat ini, yang paling diperhatikan orang bukanlah murid-murid ini. Sebaliknya, itu pada 2 pria tua dengan rambut panjang dan wajah tegas yang berdiri di atas kapal perang. Seperti Sikong Zaixing, kedua orang tua ini sama-sama memiliki penanaman peringkat 1 kaisar setengah bela diri. Namun, tak satu pun dari mereka adalah kepala sekolah Biara Orion. Sebaliknya, mereka adalah tetua manajemen dari Biara Orion. Terlebih lagi, secara komparatif, reputasi kedua lelaki tua ini di wilayah ini sangat melampaui reputasi Sikong Zaixing. 1. Ini adalah istilah Cina yang pada dasarnya berarti dia sangat dipermalukan. Ini karena dihina di rumah seseorang adalah penghinaan yang lebih besar daripada dihina di luar. Aku kira. Bab 1058 secara universal menjijikkan. 2 tetua manajemen dari Biara Orion ini memiliki ekspresi tegas.
Bahkan tanpa menunjukkan kemarahan, kekuatan mereka sudah bisa dirasakan. Pada saat ini, kerumunan yang tak terbatas semuanya menjadi sunyi, tanpa mengucapkan satu suara pun. Itu begitu sunyi sehingga itu aneh. Bahkan binatang buas yang dilahirkan dengan suara nyaring itu menenangkan napas mereka, tidak berani bernapas dengan keras. Meskipun mereka semua kaisar setengah bela diri, pencegahan dua tetua manajemen ini lebih besar dari Shikong Zaixing. Ini tidak terkait dengan kekuatan mereka. Itu hanya karena mereka datang dari biara Orion. Kepala Black Python Stronghold memberi hormat kepada Lord Elder dari Orion Monastery. Melihat turunnya kapal perang biara Orion, kepala Black Python Stronghold muncul seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Dia buru-buru berjalan ke kapal perang biara Orion dan dengan sopan menyambut mereka sambil berlutut. Setelah itu, para tetua dari Black Python Stronghold, kepala sekolah dan tetua sekte hikmat besar dan kepala sekolah dari kekuatan kelas 3 semua bergegas juga. Dengan seragam, mereka berlutut di depan kapal perang. Selain itu, banyak kekuatan cabang Cianwood Mountain yang tidak ingin dicampur dengan konflik antara Black Python Stronghold dan Southern Cianwood Forest dan bersembunyi di antara kerumunan orang yang menonton. Pertunjukan juga berjalan keluar dari kerumunan dan berlutut di depan kapal perang. Bahkan kepala sekolah Cloud Thunder Pavilion dengan tergesa-gesa memimpin para tetua dan muridnya, turun dari kapal perang hutan Cianwood Selatan dan berlutut di depan kapal perang Orion Monastery. Dalam sekejap, lebih dari 10.000 orang berlutut di depan kapal perang biara Orion. Selain itu, banyak dari mereka adalah orang-orang yang memiliki ketenaran dan reputasi di wilayah ini. Dengan demikian, pemandangan mereka berlutut sekarang benar-benar pemandangan yang luar biasa. Namun, karena juga merupakan kekuatan tambahan dari Gunung Cianwood, Shikong Zaixing ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melangkah maju untuk memberi hormat kepada biara Orion. Kekuatan tambahan dari Gunung Cianwood hanya berbeda berdasarkan pada kekuatan mereka. Tidak ada hierarki status. Bahkan jika itu adalah kekuatan kelas 3 yang bertemu orang-orang dari kekuatan kelas 1, tidak perlu bagi mereka untuk berlutut. Alasan mengapa orang-orang ini berlutut adalah karena mereka takut pada biara Orion. Karena fakta bahwa elf era kuno tidak peduli dengan hal-hal duniawi dan kekuatan hebat dengan sejarah kuno di domain Cianwood sebagian besar terletak di wilayah timur, barat dan utara. Itu menyebabkan biara Orion menjadi satu-satunya hegemon dari wilayah selatan. Seperti kata pepatah, ketika di bawah atap, seseorang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala, satu untuk tujuan menjalin hubungan baik dengan biara Orion, paling tidak. Ini menyebabkan banyak kekuatan tambahan untuk maju dan berlutut ke biara Orion ketika mereka bertemu orang-orang dari sana, jangan sampai mereka menyinggung biara Orion. Namun, dibandingkan dengan apakah perlu berlutut ke biara Orion, masalah yang paling dikhawatirkan Shikong Zaixing saat ini adalah kepala Black Python Stronghold. Kepala Black Python Stronghold ini telah berlutut di tempat paling depan dan paling menarik perhatian. Dia tidak menghapus noda darah di tubuhnya. Apalagi, ia sengaja membuat dirinya tampak sangat lemah dan terluka. Dia bahkan mendesak darahnya mengalir keluar dari luka-lukanya dengan kecepatan yang lebih cepat, sehingga membuat dirinya tampak lebih menyedihkan. Tujuannya adalah agar para tetua dari Orion Monaster melihat penampilannya yang tragis. Ketika mereka bertanya kepadanya tentang hal itu, ia kemudian dengan kejam akan melaporkan hal-hal yang telah dilakukan Shikong Zaixing. Black Python Stronghold Chief, bagaimana luka kamu terjadi? Benar saja, salah satu dari dua tetua manajemen membuka mulutnya dan bertanya. Melaporkan kepada Tuan Tetua, sebelumnya aku melihat bahwa kepala sekolah hutan Cianwood Selatan telah datang ke wilayah ini. Jadi, aku naik untuk menyambutnya. Siapa yang akan berpikir bahwa muridnya benar-benar mengucapkan kata-kata penghinaan kepada aku? Aku mulai berdebat dengan muridnya itu dan kepala sekolah hutan Cianwood Selatan langsung menyerang aku. Tidak hanya dia melukai aku secara serius. Dia juga mempermalukan aku dengan membuat Black Python Stronghold aku serta banyak kepala sekolah dan orang tua dari kekuatan lain berlutut kepadanya untuk mengakui kesalahan kita. Kepala Black Python Stronghold memiliki wajah yang dipenuhi dengan keluhan. Dengan kebohongan dan tipu daya, ia benar-benar meninggalkan kesalahannya dan menambahkan rincian pada kesalahan Shikong Zaixing. Itu benar-benar tercela. Apa yang dikatakan kepala Black Python Stronghold adalah kebenaran. Tuan Tetua, tolong junjung keadilan bagi kami. Namun, terhadap perilaku kepala Black Python Stronghold yang tidak tahu malu, tidak hanya tidak ada yang peduli untuk mengeksposnya. Orang-orang yang telah berlutut ke Shikong Zaixing sebelumnya sebenarnya semua mengangguk untuk menyatakan bahwa kisah kepala Black Python Stronghold adalah kebenaran. Setelah mendengar kata-kata itu, kedua tetua manajemen serta banyak orang lainnya di kapal perang biara Orion melemparkan pandangan mereka ke Shikong Zaixing.
Awalnya, tatapan mereka sangat menindas. Itu bahkan kemarahan. Namun, ketika mereka menemukan aura Sikong Zaixing saat ini, ekspresi mereka berubah. Terutama kedua tetua manajemen itu, mata mereka bahkan bersinar. Kedua tetua manajemen saling melirik. Setelah itu, mereka benar-benar menangkupkan tangan masing-masing di Sikong Zaixing dan berkata, "Kepala sekolah Sikong, selamat karena menjadi kaisar setengah bela diri." Suara mereka sangat tenang. Tidak ada rasa hormat atau benci dalam suara mereka. Itu adalah salam yang sangat biasa. "Tetua, kamu terlalu sopan." Sikong Zaixing juga menangkupkan tinjunya dan membalas salam dengan sopan. "Kepala sekolah Sikong, meskipun kita bukan dari sekolah yang sama, kita dapat mempertimbangkan berasal dari akar yang sama. Bolehkah aku tahu dendam seperti apa yang kamu miliki dengan kepala sekolah ini?" Tidak ada salahnya membicarakannya. Jika memungkinkan, harap lupakan dendam kali ini. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh merusak hubungan persahabatan di antara kita. Salah satu dari dua tetua manajemen berkata. Tetua manajemen ini sangat cerdas. Dia tahu bahwa kata-kata yang diucapkan oleh kepala Black Piton Stronghold mungkin tidak dapat dipercaya. Jadi, dia benar-benar pergi untuk meminta Sikong Zaixing untuk memberitahunya apa yang telah terjadi. "Aku percaya pada para tetua itu, kalian berdua harus tahu tentang karakterku. Jika bukan kepala Black Piton Stronghold untuk mengatakan kata-kata penghinaan kepada aku lagi dan lagi, murid aku tidak akan pergi dan menghinanya. Terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang tidak, seorang murid adalah pribadi dari generasi yang lebih muda. Adalah salahnya menghina kepala Black Piton Stronghold. Namun, kepala Black Piton Stronghold sebenarnya lupa tentang statusnya dan benar-benar berniat untuk membunuh murid aku ini. Dia ingin, di depan mataku, membunuh muridku. Sebagai kepala sekolah Southern Cianwood Forest, aku tentu tidak bisa berdiri dan menonton tanpa mengangkat jari. Itulah sebabnya aku akhirnya menyerang dan melukai kepala Black Piton Stronghold. Mengenai masalah aku membuat kepala sekolah berlutut kepada aku untuk mengakui kesalahan mereka, itu bahkan lebih dari omong kosong. Memang benar mereka telah berlutut. Juga benar bahwa mereka mengakui kesalahan mereka. Namun, itu jelas atas kemauan mereka sendiri. Aku tidak pernah mengancam mereka untuk melakukannya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa mereka ingin menjebak aku seperti itu. Mungkin karena hutan Cianwood Selatan aku telah menurun selama bertahun-tahun sekarang dan lebih rendah setiap tahun. Bahwa semua orang merasa bahwa hutan Cianwood Selatan aku mudah digertak. Mengatakan sampai titik ini, Sikong Zaixing tertawa pahit, mendesah dan menggelengkan kepalanya. Apa yang dikatakan Sikong Senior adalah kebenaran. Semua ini disebabkan oleh kepala Black Piton Stronghold. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras dari kerumunan. "Siapa yang meneriaki itu? Kamu harus tahu bahwa kamu tidak dapat membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, kentut yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang ingin melakukan hal-hal seperti itu lagi, jika kamu memiliki keberanian, berdirilah." Melihat bahwa sebenarnya ada seseorang yang berbicara atas nama Sikong Zaixing, kepala Black Piton Stronghold menjadi sangat marah. Itu karena biara Orion tidak bodoh. Meskipun dia berhasil mendapatkan hubungan dengan biara Orion, tetapi jika dia yang salah dan sangat salah, tidak mungkin bagi biara Orion untuk membantunya di hadapan semua orang ini. Karena itu, ia tidak dapat mentolerir siapapun yang berbicara untuk Sikong Zaixing pada saat yang genting ini. Akulah yang mengucapkan kata-kata itu. Yang mengejutkan, sebelum ancamannya yang nyata, sebenarnya ada seorang pria kekar yang berdiri di depan. Pria kekar ini berkulit gelap dan budidayanya tidak lemah. Tidak hanya dia memiliki budidaya peringkat 1 Martial King, orang bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa dia memiliki karakter yang jujur ayuro dan pantang menyerah. Dia tidak takut dengan ancaman kepala Black Piton Stronghold. Dengan suara nyaring, dia berkata, "Tetua dari biara Orion, peristiwa seperti ini berlangsung seperti ini. Ketika kapal perang Southern Cianwood Forest turun lebih awal, kepala Black Piton Stronghold membawa orang-orang bersamanya dan mulai menghina mereka. Kepala sekolah Sikong mengabaikan hinaannya. Ini menyebabkan dia mengintensifkan penghinaannya, menyebabkan mereka menjadi lebih dan lebih vulgar dan ofensif. Kata-kata yang dia ucapkan cukup hanya untuk membuat rambut seseorang berdiri dalam kemarahan. Belum lagi bahwa anak muda yang berbicara sebagai balasan adalah murid senior Sikong, bahkan kami di antara kerumunan membakar bola api kemarahan di hati kami. Kami juga merasa bahwa Sikong Senior diperlakukan salah. Betul, apa yang dikatakan saudara ini benar. Adegan sebelumnya adalah sesuatu yang kita semua lihat. Siapa yang salah dan siapa yang tidak, itu adalah sesuatu yang kita semua tahu. Betul, kepala Black Piton Stronghold. Ketika semua hal dilakukan dan dikatakan,
Kamu, bagaimanapun, adalah kepala benteng. Bagaimana kamu bisa tanpa malu-malu mencoba membalikkan yang benar dan yang salah? Riak tunggal melahirkan gelombang. Setelah pria kekar itu mengucapkan kata-kata itu, lautan orang-orang yang awalnya tenang mulai berteriak tanpa henti. Itu seperti penggorengan mendidih. Banyak orang mulai berbicara kata-kata atas nama Sikong Zaixing. Mereka bahkan mulai mencaci maki kepala Black Python Stronghold. Melihat situasi ini, bahkan dua tetua manajemen dari Biara Orion terkejut. Itu karena kerumunan itu tidak terkait dengan Gunung Cianwood. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya tidak mencoba ikut campur dalam masalah kacau ini, urusan orang lain. Namun, mereka melakukannya. Ini berarti bahwa apa yang dilakukan kepala Black Python Stronghold jelas sangat berlebihan. Itu sangat berlebihan sehingga ia menimbulkan kemarahan orang-orang. Jadi, pada saat ini, dua tetua manajemen dari Biara Orion mulai mengerutkan kening. Kemarahan muncul dari hati mereka. Mereka melihat ke kepala Biara Black Python dan, dengan suara yang sangat keras, berkata, "Kepala benteng piton hitam, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan?" Bab 1059 Penampilan Jenius. Tetua, mereka menyemburkan omong kosong. Kamu harus percaya padaku. Pada saat ini, kepala Black Python Stronghold mulai panik. Semua orang mengarahkan ujung tombak mereka ke arahnya. Meskipun ia memiliki hubungan dengan Biara Orion, tidak pasti bahwa Biara Orion akan melindunginya. Bahkan mungkin tidak dapat dihindari baginya untuk dihukum di depan umum. Sebagai kepala benteng, kamu telah menunjukkan perilaku tidak terhormat seperti itu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk meneruskan gelar anak perusahaan tingkat kedua dari Gunung Cianwood. Dalam perakitan rekrutmen murid Gunung Cianwood tahun ini, aku akan meminta mereka untuk menghapus status Black Python Stronghold milikmu dari kekuatan anak perusahaan kelas 2 sehingga kamu tidak akan mempermalukan Gunung Cianwood di masa depan, kata salah satu sesepuh manajemen. Tetua, tolong maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi. Tetua, tolong beri aku kesempatan lagi untuk mereformasi diri aku. Mendengar kata-kata itu, kepala Black Python Stronghold menjadi terperangah. Dia mengakui fakta bahwa kedua tetua ini akan menghukumnya. Namun, dia tidak menyangka hukumannya akan separah ini. Sebagai anak perusahaan kelas 2 kekuatan Gunung Cianwood, ini adalah status yang sangat penting. Selama dia memiliki status ini, itu setara dengan dia menjadi anggota Gunung Cianwood. Ini membuatnya sehingga sangat sedikit orang atau kekuatan yang berani menyerangnya. Selain itu, keturunan dari keluarga-keluarga terkenal dan generasi muda yang luar biasa lainnya akan, dengan tujuan untuk dapat memasuki Gunung Cianwood. Mempertimbangkan hubungan serta hubungan kekuatan yang dimiliki dengan Gunung Cianwood, apakah itu merupakan kekuatan tambahan atau tidak? Sebelum berusaha menjadi murid dari kekuatan yang disebutkan itu, jika dia kehilangan status sebagai anak perusahaan kelas 2 dari Cianwood Mountain, itu akan menjadi kerusakan besar bagi Black Python Stronghold dan pasti akan menyebabkan kemakmuran mereka menurun dengan cepat, yang mengarah ke masa depan kegelapan. Sekram, jangan muncul di hadapan aku lagi karena aku takut mengotori mata aku. Tiba-tiba, sesepuh yang lain melambaikan lengan bajunya, menyebabkan angin kencang bangkit dari tanah. Sebelum angin kencang itu, kepala, tetua dan murid Black Python Stronghold semuanya diterbangkan ke langit seperti orang-orangan sawah. Ketika mereka mengeluarkan teriakan di udara, mereka tertiup beberapa ratus mil jauhnya dan menghilang dari garis pandang semua orang. Untuk adegan ini, banyak orang mulai bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Mereka merasa bahwa Biara Orion sangat cepat dan tegas serta menegakkan hukuman mereka dengan benar. Namun, tatapan Sikong Zaixing berkedip-kedip. Dalam tatapannya ada kebingungan. Dia tidak menyangka bahwa Biara Orion akan memberikan hukuman berat kepada kepala Black Python Stronghold. Meskipun, di permukaan, tidak ada hierarki antara kekuatan tambahan, Biara Orion, bagaimanapun, adalah kekuatan pendukung kelas 1. Jika mereka benar-benar meminta Gunung Cianwood untuk menghapus Black Python Stronghold status mereka sebagai kekuatan anak kelas 2, Gunung Cianwood kemungkinan akan memberi mereka wajah dan melakukannya. Lagi pula, kekuatan seperti Black Python Stronghold sangat banyak di Cianwood Domain. Untuk memiliki satu lagi tidak terlalu banyak dan memiliki lebih sedikit tidak terlalu sedikit. Namun, kekuatan seperti Biara Orion benar-benar berbeda. Masalah ini, setelah semua dikatakan dan dilakukan, tidak ada hubungannya dengan Biara Orion. Selain itu, hubungan Biara Orion dengan hutan Cianwood Selatan tidak terlalu baik. Jadi, bagi Biara Orion untuk melakukan upaya seperti itu hari ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Sikong Zaixing. Aku berharap kalian semua bisa belajar pelajaran dari masalah ini dan berperilaku sendiri.
Setelah menyingkirkan orang-orang dari Black Piton Stronghold pergi, tetua manajemen dari Biara Orion mengarahkan pandangannya pada orang-orang yang berlutut di depan kapal perang mereka. Sementara kata-kata itu tidak penting bagi kekuatan lain. Tetapi ekspresi orang-orang dari kekuatan itu yang telah bergabung dengan Black Piton Stronghold dalam penghinaan mereka terhadap hutan Cianwood Selatan semuanya tumbuh hijau. Mereka sangat panik, namun, terlepas dari apa yang mereka rasakan, mereka masih berteriak bersama kekuatan lain. Kami pasti akan belajar pelajaran dari ini dan tidak mempermalukan reputasi Gunung Cianwood. Kalian semua bisa bangkit. Kita semua berasal dari akar yang sama, tidak perlu bagi kalian semua untuk berlutut. Tetua manajemen yang lain melambaikan tangannya. Hanya setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Cloud Thunder Pavilion dan kekuatan tambahan lainnya berani berdiri. Kepala Sekolah Sikong, bolehkah aku tahu siapa murid yang menghina kepala Black Piton Stronghold itu? Tepat pada saat ini, para tetua manajemen dari Biara Orion melemparkan pandangan mereka ke kapal perang hutan Cianwood Selatan sekali lagi. Pada saat ini, Sikong Zaixing mulai mengerutkan kening. Dia mulai merasa tidak tenang di hatinya. Dia tidak tahu niat apa yang dimiliki Biara Orion. Dia benar-benar takut bahwa Biara Orion ingin menghukum Chu Feng. Setelah semua, itu salah bagi Chu Feng menyinggung seorang senior. Junior Chu Feng memberi hormat kepada para tetua. Namun, tepat ketika Sikong Zaixing ragu-ragu, Chu Feng benar-benar berdiri di depan atas kemauannya sendiri dan dengan sopan menyambut dua tetua manajemen dari Biara Orion. Chu Feng, bukan, kepala sekolah Sikong, murid kamu ini benar-benar memiliki keberanian dan wawasan. Dia memang berbakat. Tidak heran kepala sekolah Sikong akan melindunginya sedemikian rupa dan menyerang kepala Black Piton Stronghold untuknya. Tetua manajemen itu hanya memandang Chu Feng dengan santai. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada 3.000 murid di belakangnya dan berkata, Yuan King, Qin Guang. Datang dan berikan penghormatanmu kepada kepala sekolah Sikong. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, kerumunan segera meledak keributan. Semua orang memandangi ke-3.000 murid itu. Sebelum pandangan antisipasi yang tak terhitung jumlahnya, dua sosok muda berjalan ke garis pandang semua orang. Mereka adalah dua pemuda. Usia mereka hanya di awal 20-an. Bahkan jika dibandingkan dengan Chu Feng, mereka hanya sekitar 2 tahun lebih tua. Namun, kultivasi mereka sudah mencapai peringkat 2 Martial King. Tidak hanya kultivasi mereka kuat, bahkan aura kedua pemuda ini berada di luar norma. Pria muda pertama tingginya hampir 4 meter. Tidak hanya dia tinggi dan kuat, tubuhnya juga kuat. Tampaknya dia adalah binatang yang mengerikan. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Adapun pemuda lainnya, tubuhnya sangat mungil. Namun, auranya juga luar biasa. Dia tidak hanya memiliki sikap yang elegan, dia mengandung keindahan feminin seorang wanita dan kedua matanya juga mengandung ketajaman tersembunyi. Junior Yuan King, Junior Qin Guang, memberi hormat kepada kepala sekolah Sikong. Setelah dua orang ini muncul, mereka berjalan ke haluan kapal perang mereka dan menangkupkan tangan mereka dengan hormat di Sikong Zaixing. Meskipun mereka menyebut Sikong Zaixing kepala sekolah dan menunjukkan rasa hormat, nada bicara mereka tidak mengandung sedikit pun tanda hormat. Saudari senior Wang Wei, siapa dua orang ini? Tampaknya mereka sangat terkenal. Sikap kedua pemuda ini menyebabkan Chu Feng menyipitkan matanya. Kilatan ketidaksenangan muncul di matanya. Dia kemudian menoleh ke Wang Wei dan mulai bertanya tentang identitas kedua pemuda ini. Itu karena pada saat kedua pria muda ini muncul, kerumunan di sekitarnya benar-benar meledak. Semua orang mulai membahas dua pemuda ini. Jelas bahwa mereka berdua memang terkenal. Saudara junior Chu Feng, mereka berdua jenius terkenal dari Biara Orion. Orang kuat itu bernama Qin Guang. Adapun pemuda yang cantik itu, dia adalah Yuan King. Tidak hanya mereka berdua memiliki bakat yang luar biasa, mereka juga dari kelahiran yang luar biasa. Rumor mengatakan bahwa Qin Guang bukan manusia dan bukan binatang buas dengan garis keturunan khusus. Dia memiliki kekuatan ilahi dan kekuatan pertempuran yang menakjubkan. Di antara pangkat 2 Martial Kings, praktis tidak ada yang bisa menandinginya. Hanya peringkat 3 Martial Kings yang bisa bertarung melawannya. Adapun Yuan King itu, dia bahkan lebih luar biasa. Dia jenius sejati. Legenda mengatakan bahwa bahkan peringkat 3 Martial Kings tidak cocok untuknya. Sebagai kekuatan tingkat pertama dari Gunung Cianwood, Biara Orion mengandung banyak jenius. Setiap tahun, mereka akan mengirim beberapa murid jenius ke Gunung Cianwood. Namun, untuk murid yang luar biasa seperti Yuan King, mereka jarang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, Yuan King ini sangat terkenal.
Selain itu, sebelum ini, Yuan King dan Qin Guang telah menyatakan bahwa mereka akan memasuki wilayah terdalam dari kolam abadi era kuno untuk memicu jarum abadi era kuno. Ini membawa keributan besar pada semua kekuatan dan bahkan kekuatan binatang buas. Bagaimanapun, jarum abadi era kuno, sejak sejarah, tidak pernah dipicu oleh manusia atau binatang buas sebelumnya. Jika keduanya benar-benar mampu memicu jarum abadi era kuno, itu akan setara dengan memenangkan kehormatan bagi manusia dan binatang buas. Dengan demikian, ketenaran mereka saat ini bahkan lebih besar karena banyak orang mengantisipasi kesuksesan mereka. Dijelaskan Wang Wei. Bab 1060 Krisis Tersembunyi. Jadi ini masalahnya. Tidak heran mereka begitu sombong sehingga mereka bahkan tidak menempatkan kepala sekolah Sikong di mata mereka. Meskipun ini adalah apa yang dikatakan Chu Feng, rasa jijik yang dimilikinya untuk Yuan King dan Qin Guang menjadi lebih jelas di matanya. Selain itu, rasa jijik itu tidak hanya terkandung pada Yuan King dan Qin Guang. Itu juga terhadap dua tetua manajemen dari Biara Orion. Chu Feng sudah bisa mengatakan bahwa mereka tidak ingin Yuan King dan Qin Guang dengan tulus memberi hormat kepada Sikong Zixing. Sebagai gantinya, mereka dengan sengaja memamerkan kedua jenius dari Biara Orion mereka. Mereka ingin semua orang melihat sendiri kesenjangan besar antara murid-murid Biara Orion dan murid-murid hutan Cianwood Selatan. Ini hanya memamerkan kekuatan mereka. Sebenarnya, hukuman berat yang mereka berikan pada Black Piton Stronghold sebelumnya juga hanya untuk memamerkan kekuatan mereka. Apa yang mereka lakukan justru membangun gengsi mereka di depan semua orang. Hanya melalui ini mereka akan membuat lebih banyak orang ingin menjadi murid mereka, yang pada gilirannya akan memungkinkan mereka untuk menjadi jauh lebih kuat dan mampu mempertahankan kemuliaan mereka saat ini. Sebagai sekte besar dan terkenal, apa yang mereka lakukan adalah hal yang sangat masuk akal. Sebenarnya tidak ada yang salah tentang itu. Namun, setelah berpikir bahwa Biara Orion benar-benar menggunakannya dan juga murid-murid lain dari hutan Cianwood Selatan sebagai batu loncatan untuk menunjukkan bakat murid-murid Biara Orion mereka, Chu Feng merasa tidak senang di hatinya. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa mereka benar-benar sangat kuat dan Sikong Zixing dan hutan Cianwood Selatan saat ini tidak mampu menjadi musuh dengan Biara Orion, Chu Feng memutuskan untuk diam-diam menanggung ini. Ring 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 ring. Tidak lama kemudian, bunyi dering tajam tiba-tiba terdengar dari arah dinding. Memalingkan kepala untuk melihat, mereka melihat bahwa gerbang kota besar perlahan-lahan terbuka. Adapun suara dering yang tajam dan renyah, itu berasal dari gerbang kota itu. Gerbang kota terbuka, melihat bahwa gerbang kota era kuno elf mulai terbuka, kerumunan orang segera menjadi gempar. Dengan padat seperti sekelompok semut, mereka berkerumun di sekitar gerbang kota. Mereka semua ingin melihat seperti apa persisnya bagian dalam rumah elf era kuno. Penggarap yang tidak masuk untuk berlatih, menarik dirimu hingga 1000 meter jauhnya. Tepat pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar dari dalam gerbang kota. Pada saat yang sama, angin lembut menyapu keluar dari gerbang kota, membubarkan orang-orang yang berkerumun. Setelah angin lembut menyapu, sebuah ruang kosong besar terbuka di depan gerbang kota. Dalam keadaan seperti ini, kerumunan yang bersemangat mulai tenang. Sangat sedikit orang yang berani mendekati gerbang kota lagi. Pada saat ini, satu-satunya orang yang berani mendekati gerbang kota adalah mereka yang bersedia mengambil Royal Armament yang berkualitas tinggi sebagai pembayaran untuk melatih di Immortal Pond era kuno. Pada saat ini, Chu Feng dan mereka juga tiba di depan gerbang kota. Mereka menemukan bahwa beberapa ratus sosok mengenakan jubah berwarna hijau berdiri di depan gerbang kota. Jubah itu sangat istimewa. Mereka tidak dibangun dengan kain biasa. Sebaliknya, mereka dibuat dengan menenun jenis tanaman khusus. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa jubah-jubah itu memiliki jenis keindahan yang berbeda. Jika seseorang harus benar-benar menggambarkannya, maka itu akan meniru sensasi alam. Orang-orang yang mengenakan jubah ini secara alami adalah orang-orang dari peri kuno. Tinggi mereka mirip dengan manusia. Namun, angka mereka sedikit lebih tipis. Adapun fitur wajah mereka, karena ditutupi oleh jubah, tidak bisa dilihat. Namun, Chu Feng bisa melihat mata mereka. Mata mereka tampak tidak berbeda dengan mata manusia. Namun, bola mata mereka berwarna hijau. Secara logis, bola mata berwarna hijau seharusnya sangat aneh. Namun, bola mata hijau mereka tidak menakutkan dan sebaliknya memiliki jenis kecantikan khusus. Karena formasi di sini yang mencegah penggunaan kekuatan roh, Chu Feng tidak dapat menentukan budidaya elf era kuno itu. Namun, tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa kultivasi mereka pasti tidak akan lemah.
Pada saat ini, orang-orang yang siap untuk masuk ke kolam abadi era kuno sudah mulai melangkah dan menyerahkan persenjataan kerajaan mereka. Orang pertama yang melangkah maju adalah orang-orang dari Biara Orion. Mereka benar-benar kaya karena mereka mengambil lebih dari 3.000 persenjataan kerajaan sekaligus. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah persenjataan kerajaan berkualitas tinggi. Melihat 3.000 plus persenjataan kerajaan berkualitas tinggi ini yang berkedip-kedip dengan cahaya, banyak orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terengah-engah. Meskipun itu bukan royal armament mereka, mereka masih merasakan sakit di dada mereka. Itu karena itu benar-benar jumlah kekayaan yang luar biasa yang diserahkan. Namun, orang-orang dari Biara Orion memiliki ekspresi tidak peduli. Mereka tidak mengungkapkan ekspresi sakit hati sedikit pun. Mereka benar-benar menunjukkan jumlah kekayaan yang mereka miliki. Bagaimanapun, Biara Orion adalah Biara Orion. Paling tidak, di wilayah ini, tidak ada kekuatan lain yang bisa dibandingkan dengan mereka. Pada akhirnya, 3.000 murid plus dari Biara Orion semua memasuki gerbang. Namun, tidak ada seorang tetua pun yang masuk. Alasannya, Elf era kuno memiliki aturan yang menentukan bahwa Martial Kings diharuskan membayar 10 persenjataan kerajaan berkualitas tinggi untuk masuk. Adapun Half Martial Emperor, mereka sama sekali tidak diizinkan untuk masuk. Setelah murid-murid Biara Orion masuk, kekuatan lain juga mulai menyerahkan biaya masuk mereka, persenjataan kerajaan mereka. Namun, meskipun kekuatan itu membawa banyak orang ke sini, jumlah orang yang benar-benar masuk untuk berlatih tidak banyak. Itu seperti apa yang dikatakan Si Kong Zixing dan mereka sebelumnya, meskipun ada beberapa ratus juta orang berkumpul di sini. Jumlah orang yang benar-benar akan masuk ke kolam abadi era kuno untuk dilatih akan berjumlah kurang dari 10.000. Persenjataan kerajaan ini adalah yang biasa, itu sama sekali bukan royal armament yang berkualitas tinggi. Kamu ingin mengambil keuntungan dari situasi dan menyajikan barang palsu? Kamu datang ke tempat yang salah. Tiba-tiba, Elf era kuno melemparkan persenjataan kerajaan ke tangan seorang pria kekar. Seseorang bisa merasakan sedikit amarah dari suaranya. Itu tidak mungkin. Persenjataan kerajaan ini pasti berkualitas tinggi. Bagaimana mungkin itu biasa? Hati-hati memeriksanya sekali lagi. Pria kekar itu menyangkal hal yang dirugikan saat mengangkat persenjataan kerajaan di tangannya. Melihat aksi pria kekar itu, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Itu karena dia bisa tahu hanya dengan melihat dengan matanya bahwa persenjataan kerajaan yang dipegang pria kekar itu bukan persenjataan kerajaan yang berkualitas tinggi. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah royal armament yang berkualitas buruk, yang lebih rendah daripada royal armament biasa. Jelas bahwa pria kekar ini mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Ayo, itu adalah seseorang yang mencoba menghukum mati lagi. Mengapa orang-orang seperti itu muncul setiap tahun? Melihat pria kekar itu, Tetua Gongsun menghela nafas tanpa daya. Awalnya, Chu Feng bingung dengan apa yang Tetua Gongsun maksudkan dengan itu. Namun, hal yang terjadi selanjutnya segera memungkinkan Chu Feng memahami apa yang dimaksud Tetua Gongsun. Wos, tepat setelah kata-kata Tetua Gongsun meninggalkan mulutnya, peri era kuno yang bertugas memeriksa persenjataan kerajaan tiba-tiba menjentikkan jarinya. Dengan kecepatan secepat cahaya, jarinya mendarat di dahi pria kekar itu. Iya, tepat ketika elf zaman kuno itu mengambil jarinya, lelaki kekar itu mengeluarkan jeritan sebelum jatuh ke tanah, berguling-guling dengan tangan menutupi dahinya. Hanya setelah waktu yang sangat lama dia mulai tenang. Namun, pada saat tangan pria kekar itu menjauh dari dahinya, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa jejak khusus yang memancarkan lampu hijau ada di dahinya. Apa itu? Tanya Chu Feng. Itu adalah jejak elf. Siapapun yang telah melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti penipuan dan kecurangan tetapi tidak layak dihukum dengan kematian akan dibiarkan begitu saja oleh peri kuno. Di masa-masa biasa, jejak elf itu tidak akan banyak membantu. Namun, ketika seseorang yang membawa jejak itu menemui elf era kuno, jejak itu akan memancarkan cahaya. Memperingatkan elf era kuno untuk berhati-hati terhadap orang itu karena orang itu adalah orang yang tak tahu malu. Namun, ini bukan hal yang paling menyedihkan tentang itu. Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa orang-orang yang pada akhirnya dicetak dengan elf imprint di tempat ini pada umumnya tidak akan dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bukannya peri kuno akan membunuh mereka. Sebaliknya, itu adalah kekuatan lain yang akan membunuh mereka. Itu karena mereka merasa bahwa orang-orang yang telah dicantumkan dengan jejak elf telah kehilangan muka umat manusia dan orang-orang semacam ini harus mati, jelas Tetua Gongsun. Setelah mendengar penjelasan Tetua Gongsun, Chu Feng memperhatikan pria kekar itu mengambil royal armamentnya yang buruk dan melayang ke langit sehingga dia dapat dengan cepat meninggalkan tempat ini.
Namun, memang ada banyak orang yang secara diam-diam mengikutinya. Dapat dilihat bahwa apa yang dikatakan Tetua Gongsun adalah kebenaran. Pria kekar kemungkinan tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setelah selingan singkat dari pria kekar itu, tidak ada lagi orang yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Selain itu, Chu Feng juga menemukan bahwa apa yang disebut persenjataan kerajaan berkualitas tinggi yang orang-orang ini persembahkan, meskipun kualitas mereka cukup baik. Ada kesenjangan besar antara mereka dan pedang penyegelan iblisnya. Ini berarti bahwa meskipun mereka semua persenjataan kerajaan, kualitas pedang penyegel iblis Chu Feng bahkan lebih tinggi. Raja di antara persenjataan kerajaan, gelar itu benar-benar tidak hanya dalam nama. Setelah ini, Sikong Zaixing mengambil 22 persenjataan kerajaan dan menyerahkannya kepada Chu Feng dan murid-murid lainnya. Dengan menggunakan 22 persenjataan kerajaan ini, Chu Feng, Wang Wei dan murid-murid lainnya dari hutan Qianwood Selatan berhasil melewati gerbang dan masuk ke dalam domain peri kuno. Ini adalah, namun, tepat pada saat Chu Feng dan mereka melewati audit, Sikong Zaixing mulai mengerutkan kening dalam-dalam. Jejak kegelisahan muncul di matanya yang tajam.